Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauni Ayudia dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sel hewan. Sebelum masuk ke dalam materi sel hewan, saya akan menyebutkan beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sel hewan ini, dan estimasi waktu yang digunakan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sel hewan ini. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan ada bola plastik besar, ada bola pingpong, ada styrofoam, ada plastisin atau lilin, ada kertas, ada lidi, ada lenfox, cat air, double tip, spidol, dan tusuk gigi. Kemudian estimasi waktu yang digunakan dalam pembuatan media ini yaitu selama 2 hari, serta biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp23.000. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian sel hewan. Sel hewan merupakan unit satuan terkecil dari organisme sel. Sel hewan termasuk ke dalam sel eukariot karena memiliki membran inti sel, dan berbeda dengan prokariotik yang tidak memiliki membran pada inti sel. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari sel hewan ini. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan banyak mengandung lisosom. Yang ketiga, bentuk sel hewan tidak tetap. Yang keempat, terdapat matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir, memiliki sentriol. Kemudian kita akan menyebutkan apa saja fungsi-fungsi dari struktur sel hewan ini. Yang pertama, ada membran plasma atau membran sel. Membran sel atau membran plasma berfungsi untuk mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk penyimpanan berbagai bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, protein, dan lain sebagainya. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2, ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein dan juga sebagai pengangkut sintesis steroid serta lemak. Re kasar berfungsi sebagai pengikat ribosom, sedangkan Re halus hanya berisi membrannya saja. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi menggunakan fagosintesis, serta menghancurkan organel sel yang telah rusak. Kemudian ada ribosom yang kecil-kecil. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Kemudian ada sentriol. Pada organel sentriol ini penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagella. Lalu ada mikrotubulus.
Mikrotubulus ini berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan membentuk silia, flagea, serta sentriol. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk membentuk vesikula atau kantong untuk ekresi, membentuk membran plasma, dan membentuk lisosom serta memproses protein. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Lalu ada nukleus plasma. Nukleus plasma ini pada organel nukleus plasma ini bertanggung jawab untuk membawa informasi genetika. Lalu ada membran inti. Membran inti ini berfungsi untuk membungkus keseluruhan organel sel dan berperan sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Lalu ada inti sel. Inti sel ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, serta mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim serta memproduksi RNA. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat dalam menyampaikan materinya karena saya masih dalam proses belajar. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memorinya habis.